Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Para permisa, para kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita semua. Selanjutnya mari kita hadiahkan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam muqaddimah tadi saya membacakan sepotong ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, mohonlah pertolongan tentunya kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Kita sebagai hamba Allah yang diberi kesempatan hidup di permukaan bumi ini tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya bencana, ujian, dan musibah. Dalam hal ini tentu banyak sekali yang dilakukan oleh manusia itu sendiri untuk menghindari, mengobati, melepaskan diri dari bencana dan musibah itu. Terkadang dalam hal untuk mencari solusi-solusi itu bisa saja terjadi kesalahan atau salah mencari solusi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bahwa kita perlu pertolongan dan bimbingan, maka Allah mengingatkan kepada kita melalui ayat ini, Ista'inu bis-sabri, mohon pertolonganlah kamu dengan cara sabar. Sabar di dalam menerima bencana dan musibah, sabar di dalam menerima cobaan, sabar di dalam meminta pertolongan, sabar dalam bekerja sama dalam hal mengatasi masalah-masalah yang bersifat bencana. Apalagi saat sekarang ini kita menghadapi yang namanya bencana COVID-19 atau yang selalu kita sebut dengan Corona. Hal ini perlu memang kita minta bantuan dari seluruh pihak bagaimana mengatasi bencana atau musibah ini, sehingga kita semua terselamatkan dari musibah ini, dan kita berharap tentunya ke depan musibah ini segera berakhir dan kita dapat hidup dengan baik dan tenang kembali. Dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita, diawali dengan kalimat sabar. Sabar dalam arti kita dalam menangani ini jangan pernah marah-marahan
ada ketersinggungan, salah menyalahkan, dan lain sebagainya. Orang yang marah, orang yang mudah tersinggung, sesungguhnya di hati mereka itu masih ada penyakit yang namanya penyakit sombong. Penyakit di mana dia merasa mampu terhadap sesuatu, ketika orang lain dianggapnya tidak mampu, maka timbul dia marah. Karena dia merasa mampu, tapi orang lain dianggapnya tidak mampu. Orang yang sombong biasanya memang merasa lebih daripada yang lain. Nah, Allah mengingatkan, karena memang mungkin manusia itu selalu hatinya tersilap, bahkan terkadang mudah marah, maka Allah memberikan suatu ajaran supaya kita tidak mudah marah, yaitu dengan cara selalulah sholat. Maka karena itu ayat ini disandarkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar adalah caranya mengatasi masalah, sholat adalah caranya bagaimana hati kita itu senantiasa dapat bersabar. Karena inti daripada sholat itu mengajarkan kita agar kita rendah diri. Allahu Akbar. Allah lah yang maha tinggi, maha besar, maha agung, dan maha sombong. Kita sebagai manusia hanya wajar, hanya patut untuk sujud, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak wajar menjadi orang yang sombong. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang namanya bencana, musibah, kalau memang itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah dapat kita hindari, tapi hanya kita dapat mengusahakan bagaimana kita diberikan cobaan yang ringan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada kemampuan bagi kamu untuk menghindar daripada bencana dan musibah yang sudah ditetapkan Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi kamu itu selain daripada Allah yang bisa melindungi dan bisa memberikan pertolongan. Dari ayat ini kita mendapat pelajaran bahwa kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah dan harus berusaha sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita mendapat petunjuk dan hidayah, semoga kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan kultum ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya secara pribadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.